Nah, pembelajaran online kali ini kita akan belajar tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi didefinisikan sebagai daya yang dipindahkan setiap satuan luas. Jadi, secara sistematis, intensitas bunyi dirumuskan sebagai I sama dengan P per A. P adalah daya, satuannya watt. A adalah luas, satuannya meter kuadrat. Sehingga I, intensitas bunyi, punya satuan watt per meter kuadrat. Nah, intensitas gelombang bunyi yang mampu diterima oleh telinga manusia tanpa rasa sakit yaitu sebesar 10⁻12 watt per meter kuadrat. Nah, batas ini 10⁻12 watt per meter kuadrat disebut dengan intensitas ambang pendengaran. Jadi kita akan nyaman mendengar suatu sumber bunyi jika intensitasnya 10⁻12 watt per meter kuadrat. Nah, sekarang taraf intensitas bunyi. Taraf, apa itu taraf? Taraf itu tingkatan ya. Jadi taraf intensitas bunyi adalah tingkat kebisingan yang akan diterima seseorang terhadap suatu bunyi-bunyian. Seberapa bising sih suatu sumber bunyi itu dinyatakan dengan taraf intensitas bunyi. Rumusnya apa? Ukurannya bagaimana? Nah, ini. Rumus dari taraf intensitas bunyi adalah 10 log 1 I. Diulangi, taraf intensitas bunyi dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log I per I0. I itu apa? I adalah intensitas bunyi, satuannya watt per meter kuadrat. I0 apa? Tadi, intensitas ambang pendengaran. Besarnya adalah 10⁻12 watt per meter kuadrat. Taraf intensitas bunyi sendiri punya satuan atau sering disebut dengan desibel atau dB. Di sini Bu Ukti punya beberapa daftar taraf intensitas dari beberapa sumber bunyi. Yang pertama ada senapan mesin. Kalau kalian pernah melihat olahraga tembak, ada salah satu tool yang digunakan oleh para atlet yaitu headphone atau kayak tutup telinga seperti itu, karena ternyata senapan mesin itu punya kebisingan yang cukup tinggi, yaitu 130 desibel, lebih tinggi dari sirine. Sirine ada 120 desibel, kebisingan lalu lintas 80 desibel, percakapan biasa ada 50 desibel, untuk dengungan nyamuk ada 40 desibel. Nah, sekarang hubungan taraf intensitas dengan jarak. Diperhatikan ilustrasi gambar yang Bu Ukti buat. Misal di sini ada sumber bunyi. Kalian ada di titik 1 dan ada di titik 2. Titik 1 kan otomatis jaraknya jauh lebih dekat dari sumber bunyi ya. Sedangkan R2 jaraknya lebih jauh dari sumber bunyi. Kira-kira kebisingannya beda atau sama? Beda ya, akan jauh lebih bising ketika kalian berada di dekat sumber bunyi. Otomatis ada hubungan antara taraf intensitas dengan jarak. Rumusnya apa? Taraf intensitas sumber bunyi pada jarak di titik 2 sama dengan taraf intensitas sumber bunyi pada jarak 1 ditambah 20 log R1 per R2. R1 itu jarak di titik 1, jaraknya berapa meter. R2 itu jarak di titik 2, yaitu R2 dalam meter. Jadi ada hubungan ya antara taraf intensitas dengan jarak. Semakin jauh, semakin bisingnya kecil. Nah lagi, hubungan taraf intensitas dengan jumlah sumber bunyi. Kita sudah tahu
bahwa misal kita ada di lalu lintas, ada ambulans yang punya sirine. Ketika kita ada di jalan dan ada satu ambulan, dengan kita ada di jalan dengan 2 ambulan, kira-kira lebih bising yang mana? Lebih bising yang dengan 2 ambulans ya, dengan lebih banyak sumber bunyi. Otomatis ada hubungan antara taraf intensitas dengan jumlah sumber bunyi. Gimana rumusnya? Yaitu taraf intensitas dengan jumlah sumber bunyi tertentu atau N sama dengan taraf intensitas satu sumber bunyi ditambah 10 log N. N itu apa? Banyaknya sumber bunyi. Kita perhatikan rumus-rumus dari taraf intensitas. Itu ada log-log ya. Log itu apa? Logaritma. Jadi di sini Bu Uhti akan mengingatkan kalian pada logaritma. Logaritma kan sebenarnya sudah dapat ya di kelas 1 di matematika, tapi kan kalian biasanya lupa. Jadi Bu Uhti ingatkan. Mengingat logaritma. Nah, logaritma itu ada bentuknya. Kalau A log A itu sama dengan 1. Contoh, 10 log 10. 10 log 10 itu biasa dituliskan langsung log 10. Kalau dia pangkat seperti ininya 10 biasanya tidak ditulis. Jadi ketika 10 log 10 hanya ditulis log 10 sama dengan 1. Tadi A log A sama dengan 1. Sekarang kalau ada A log A pangkat B sama dengan B. Contohnya ada 10 log 100. 100 itu kan sebenarnya 10 pangkat 2 ya. Jadi log 10 pangkat 2 sama dengan 2. Nah sekarang lagi A log AB, A dikali B. Berarti kalau perkalian seperti ini jadi ditambah, yaitu A log A ditambah A log B. Contoh ada log 20. 20 itu 10 dikali 2. Jadi jadinya log 10 ditambah log 2. Log 10 berapa? 1. Log 2 bisa ditulis seperti ini saja. Log 2. A log A per B. Kalau perperan atau pembagian ini dikurangi, yaitu A log A min A log B. Contoh ada log 15 per 2 sama dengan log 15 dikurangi log 2. Atau bisa juga A log A per B bisa juga ditulis min A log B per A. Jadi dibalik perperannya. Contoh ada di LKS halaman 35 nomor 6. Sebuah sumber bunyi memiliki taraf intensitas 60 desibel. Ketika 100 sumber bunyi yang sama berbunyi secara serentak, taraf intensitas yang dihasilkan adalah, diketahui taraf intensitas satu sumber bunyi itu 60 desibel. Banyaknya sumber bunyi berapa? 100. Yang ditanya adalah taraf intensitas untuk 100 sumber bunyi. Jawabannya gampang Bu Uhti, 6000 desibel, 60 dikali 100. Tidak bisa seperti itu ya. Nanti jawabannya beda ternyata, bukan 6000. Untuk satu sumber bunyi 60, untuk 100 sumber bunyi tidak bisa hanya dikali jadi 6000, tapi menggunakan cara ini. Untuk taraf intensitas 100 sama dengan taraf intensitas satu sumber bunyi dikali 10 log N. N-nya berapa tadi? 100. Bu Uhti lanjut ke sini. Taraf intensitas untuk 100 sumber bunyi 60 ditambah 10 log 10 pangkat 2. Tadi 100 itu kan 10 pangkat 2 ya. Nah, log 10 pangkat 2 berapa? 2. Berarti di sini 60 ditambah 10 dikali 2. Karena log 10 pangkat 2 itu hasilnya 2. Jadi 60 ditambah 20 hasilnya 80 desibel. Seperti yang Bu Uhti katakan kan? Hasilnya bukan 6000 desibel, tapi untuk 100 sumber bunyi taraf intensitasnya hanya 80 desibel. Seperti itu.